tindakan karena masih merokok. Aku juga tidak akan memindai langsung membuang rokok atau berhenti saat ini. Aku paham bahwa rokok mungkin sudah menjadi bagian dari keseharianmu. Rokok bisa memahami saat minum kopi, setelah makan, ketika berkumpul bersama teman, atau berpikir saat pikiran sedang penuh. Kadang merokok juga menjadi kesempatan untuk berhenti sebentar dari kesibukan. Ada waktu duduk diam dan merasa lebih tenang. Kalau kamu merasa rokok memang memberikan rasa nyaman, aku tidak akan mengatakan bahwa perasaan itu salah. Rasa nyaman tersebut nyata dan mungkin menjadi salah satu alasan kebiasaan ini sulit dilepaskan. Dalam psikologi, suatu perilaku tidak hanya dinilai sebagai perilaku yang baik atau buruk. Kita perlu memahami mengapa perilaku ini muncul dan apa membuatnya terus dilakukan. Coba kamu pikirkan sebentar. Ketika ingin merokok, apa yang sebenarnya sedang kamu butuhkan? Apakah kamu memang sedang ingin menikmati rokok, atau kamu sedang lelah, bosan, kesal, cemas, atau membutuhkan waktu istirahat? Kamu perlu menjawab sekarang. Kamu tidak perlu menjawab sekarang. Cukup memperhatikan apa yang muncul di pikiranku. Dalam teori psikologi, belajar perilaku kebiasaan yang memberikan rasa nyaman cenderung diulangi. Ketika seseorang sedang tertekan, lalu merokok dan merasa lebih tenang, tubuh dan pikirannya akan mengingat pengalaman tersebut. Saat tekanan yang sama muncul, keinginan merokok juga dapat ikut muncul. Hal ini bukan berarti kamu lemah. Tubuh dan pikiranmu hanya mempelajari bahwa rokok pernah membantu memberikan rasa lega. Kebiasaan merokok juga mempengaruhi oleh banyak hal. Dalam pendekatan biopsikososial, perilaku dipahami melalui hubungan antara tubuh, kondisi psikologis, dan lingkungan sosial. Dari sisi tubuh, seseorang dapat terbiasa dengan nikotin dan sensasi setelah merokok. Dari psikologis, rokok dapat menjadi cara untuk mengurangi ketenangan, mengisi waktu kosong, atau mengatur emosi. Sementara sisi sosial, rokok dapat menjadi bagian dari kebersamaan dengan teman atau kebiasaan ketika berada di tempat tertentu. Karena itu, perubahan tidak cukup dilakukan hanya dengan mengatakan berhenti saja. Ketika perlu memahami bagian mana yang penting kuat mempengaruhi. Sekarang aku ingin membicarakan kondisi asmamu, bukan untuk menakut-nakutkan atau membuat merasa bersalah. Ketika nafas terasa lebih berat, dada terasa kurang nyaman, atau batuk mulai muncul, tubuhmu sebenarnya sedang memberikan informasi. Tubuhmu bukan menghukummu. Tubuhmu hanya menunjukkan ada kondisi tertentu yang perlu diperhatikan. Coba kamu ingat, apakah nafas pernah terasa lebih berat setelah merokok? Beberapa batang dalam waktu yang berdekatan. Apakah asmamu lebih mudah terasa ketika kamu kurang tidur, sedang lelah, atau merokok lebih banyak dari biasanya? Pengamatan tersebut penting agar kamu semakin mengenal tubuh sendiri. Dalam Heart Belief Model,
Perubahan perilaku dipengaruhi oleh cara seseorang memahami kondisi kesehatan, manfaat yang mungkin diperoleh dari perubahan, dan hambatan yang membuat perubahan terasa sulit. Jadi, bukan hanya resiko rokok yang perlu dilihat, hambatannya juga perlu dipahami. Mungkin kamu belum siap berhenti sepenuhnya karena rokok masih memberikan rasa tenang mungkin di lingkungannya. Pertemanan juga membuat kebiasaan tersulit diubah. Semua itu wajar untuk dipertimbangkan. Menurut Trans-Theoretical Model, perubahan perilaku terjadi secara bertahap. Ada orang yang belum ingin berubah, ada orang yang memikirkan perubahan, ada yang sering mempersiapkan langkah, dan ada yang sudah mencoba. Kalau saat ini kamu belum ingin berhenti, itu tidak berarti proses ini gagal. Mungkin langkahmu sekarang hanya mengenali pola rokok terlebih dahulu. Coba perhatikan, mungkin ada rokok yang benar-benar kamu nikmati seperti setelah makan atau minum kopi. Namun mungkin ada rokok yang dinyalakan hanya karena sedang menunggu perasaan bosan atau melihat orang yang merokok. Tidak semua batang rokok memiliki arti yang sama. Apakah kamu benar-benar ingin merokok sekarang atau hanya sedang mengikuti kebiasaan? Apakah aku butuh rokok atau sebenarnya kebutuhan waktu istirahat? Kamu tetap boleh memutuskan untuk merokok setelah itu. Tujuan bukan melarang, tapi memberikan sedikit jarak antara keinginan dan tindakan. Dalam jarak kecil tersebut, pilihan mulai muncul. Kamu juga tidak harus langsung mengurangi banyak. Dalam sosial kognitif teori, perubahan dipengaruhi oleh self-efficiency, yaitu keyakinan seseorang mampu mengatur kebiasaannya. Rasa mampu tidak muncul karena terus memberikan nasihat. Rasa mampu tumbuh mulai memulai pengalaman berhasil. Misalnya kamu berhasil menunda satu batang selama 5 atau 10 menit. Kamu melewati rokok yang biasanya dinyatakan hanya karena bosan, atau kamu milih tidak merokok ketika nafas sedang terasa kurang aman. Mungkin langkah kecil, tetapi pengalaman itu menunjukkan bahwa keputusan masih berada di tanganmu. Aku juga tidak ingin kamu kehilangan waktu tenangmu. Kalau rokok selama ini menjadi bagian dari waktu istirahat, kebutuhan untuk istirahat tetap penting. Kamu dapat duduk, minum, mendengarkan musik, belajar sebentar, atau diam selama beberapa menit. Dalam teori coping dan regulasi emosi, seorang membutuhkan cara untuk menghadapi tekanan yang terasa tidak nyaman. Tujuan intervensi ini bukan langsung mengambil rokok sebagai cara yang selama ini kamu gunakan. Tujuan ini adalah menambah pilihan lain. Mungkin pada suatu waktu kamu tetap memilih
pada waktu lain, kamu dapat mencoba minum lebih dahulu, mendengarkan lagu, atau berbicara dengan seseorang. Cara baru mungkin belum langsung terasa, seperti rokok. Itu wajar karena kebiasaan membutuhkan waktu untuk terbentuk. Hal yang paling penting, keputusan perubahan tetap berada di tanganmu.